Lanjutkan lagi Bapak Ibu Saudara pembelajaran kita untuk pagi hari, di mana kita merasakan terus berkat Tuhan ya. Mari kita berdoa, kita tundukkan hati kita. Bapa di dalam sorga, benar Tuhan, sebagaimana lagu pujian yang sudah kami nyanyikan bertemakan puji nama Yesus dan masyurkanlah namanya. Sebab namamu Yesus Kristus Tuhan kami, itulah yang nama di atas segala nama dan yang mempunyai otoritas untuk membangkitkan orang dari antara kematian dan memberikan nafas kehidupan yang abadi. Dan terima kasih, itulah yang kami alami dan ingin kami nyatakan, kami masyurkan kepada semua orang bahwa nyata di dalam hidup kami adalah hidup yang telah ditebus dan yang telah diperbaharui. Di dalam Yesus Kristus kami boleh melihat bahwa kehidupan kami akan terus bertahan. Di dalam kemuliaan-Mu kami boleh diubahkan dari hari ke hari. Kami bersyukur ya Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu, diberkatilah semua saudara-saudara kami yang sudah berkenan bergabung pagi hari ini, dan terima kasih untuk segala berkat Tuhan yang mencukupkan segala apa yang kami perlukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin, puji Tuhan. Baik, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, senang sekali pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, setelah kita menyelesaikan pasal 1 dari kitab Efesus dengan perjalanan yang cukup panjang ya Bapak Ibu Saudara, tapi tidak melelahkan, amin. Nah, itulah yang sangat luar biasa. Kalau secara fisik kita menjalani sebuah perjalanan, menempuh sebuah tujuan dalam perjalanan ya yang panjang, maka kita merasakan lelah secara fisik. Tetapi dalam menjalani perjalanan kehidupan rohani yang panjang, yang lebar, yang luas, yang tinggi di dalam kasih Kristus, saudara-saudara dan saya tentunya tidak mengalami kelelahan, amin. Tetapi kita sebaliknya, saudara-saudara, kita tetap diberikan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Nah, untuk itulah saudara, 170 episode kita boleh dapatkan dari pembelajaran kita dari 23 ayat kitab Efesus pasal 1 ya. Dan Tuhan melipat gandakan pemahaman kita, pengertian kita sampai sejauh ini, saudara, sebanyak 170 jam ya. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk memahami lebih baik lagi ya bagaimana posisi kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dijelaskan di pasal 1 ya bahwa posisi kita saat ini di dalam Yesus Kristus adalah posisi yang di atas, amin. Bukan posisi yang di bawah. Kita di atas bersama dengan Yesus Kristus, berikut dengan segala berkat rohani yang ada di dalamnya, di dalam Kristus yang disediakan oleh Allah juga di dalam surga, amin. Dan itulah yang menjadi kecukupan bagi kita, saudara. Ya, kecukupan kita adalah kecukupan karena disuplai oleh kasih karunia Allah, dan kita melihat itu melalui iman
diri kita, ya, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita akan selalu berkecukupan, karena Tuhan Yesus telah menempatkan kita, ya, sebagai anggota tubuhnya yang telah ditebus dari kehidupan yang lama, dan sekarang kita memasuki suatu area kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka kita sudah lihat fondasi, ya, dasar daripada kehidupan kita sebagai tubuh Kristus, ya, karena tanpa memahami dasar fondasi yang benar, maka tidak akan bisa membangun bangunan di atasnya dengan kuat, dengan kokoh. Tetapi dasar yang teguh, dasar yang kokoh adalah merupakan, ya, hal yang sangat menentukan bagaimana kita membangun di atasnya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan karena itulah maka mengapa pentingnya, ya, orang harus bersedia mendengar, ya, karena iman timbul dari pendengaran. Dan di Efesus pasal 1 ayat 13 itu sudah ditegaskan, di dalam Yesus kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Amin. Yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Yesus kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi itulah keadaan saudara dan saya, eksistensi, ya, kemanusiaan kita yang baru adalah kita menyadari bahwa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, posisi saudara dan saya adalah posisi yang di atas, ya. Posisi kedudukan kita, penempatan kita, saudara-saudara, adalah penempatan di tempat yang tertinggi. Dan inilah yang harus kita sadari, ya, setiap hari, setiap saat, supaya kita bisa mengarahkan segala tindakan kita, attitude kita, ya, kepada apa yang kita sadari, ya, sebagai apa kita, saudaraku, dan di mana kita, itu yang akan memotivasi kita untuk bisa melakukan apa yang selaras dengan kedudukan kita, ya. Dan semua juga yang ada di dunia ini, orang yang mempunyai jabatan, ya, pemimpin di negara ini, misalnya di negara kita, ya, karena dia menyadari bahwa dia adalah misalnya seorang presiden, maka dia tahu juga bahwa ada otoritas yang melekat di kedudukannya, ya, dan setiap kali dia mau melakukan segala sesuatu untuk bangsa dan rakyat Indonesia, dia pasti lebih dulu menyadari siapa dirinya dan apa posisinya. Betul ya, Bapak Ibu Saudara, ya? Nah, dan semua orang juga yang berhadapan dengannya akan menyadari hal yang sama juga. Jadi ada suatu kesadaran kolektif, ya, untuk memahami siapa punya jabatan apa dan siapa harus melakukan apa kepada siapa. Ya, betul ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan oleh karena itulah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kita menyadari berdasarkan pembelajaran kita dari Efesus pasal 1, bahwa di dalam kuasa kebangkitan Yesus Kristuslah saudara-saudara dan saya kini mempunyai kedudukan yang tinggi, karena semua itu boleh terjadi
dan menjadi bagian kita karena Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati dan dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan yang sekarang menjadi kepenuhan, ya, kepenuhan daripada Allah melalui tubuhnya, tubuh Kristus, yaitu saudara-saudara dan saya. Nah, oleh karena itulah saudaraku, ya, maka kita akan melanjutkan ke pasal yang kedua, ya, karena di pasal 2 ini kembali lagi kita diingatkan pada cerita masa yang lalu kita, bukan untuk menjadi kembali berpikir ke masa yang lalu, ya, karena yang lama sudah berlalu, ya. Sesungguhnya yang baru kehidupan kita di dalam Yesus Kristus dengan posisi kedudukan yang di atas yang paling tinggi telah tiba, ya, telah berjalan, ya, dan berproses terus, ya, menjalani kesetiaannya dan juga ketaatannya kepada Yesus Kristus. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa kita perlu terus diingatkan oleh firman Tuhan? Karena kita ini bukan maha tahu. Kita bukan orang yang maha tahu, yang selalu bisa dengan secara otomatis kita mengingat segala sesuatu di dalam pengalaman hidup kita. Tetapi kita perlu diingatkan siapa kita dulu dan siapa kita sekarang dan bagaimana kita selanjutnya, ya, di masa yang akan datang. Amin. Nah, oleh karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat lagi, kita memulai pasal 2. Ya, ini adalah perjalanan wisata rohani kita, ya, Bapak Ibu Saudara, ya, menelusuri jalan-jalan, ya, dan pemandangan yang indah. Amin, saudara. Ibarat kita melakukan sebuah perjalanan journey, ya, ke suatu tempat di mana saudara-saudara dengan sengaja dan sudah mempunyai gambaran sebagian tentang tujuan kita mengadakan perjalanan, dan selalu dimotivasi, didorong oleh sukacita, ya, dan damai sejahtera, karena kita senang dan rindu ingin mengetahui semuanya, ingin melihat semuanya yang indah-indah di dalam Tuhan. Amin. Nah, saudara, karena itu di pasal 2, ya, kita akan baca ayat 1 dan 2, ya, sebagai pembukaan dulu, ya, Bapak Ibu Saudara. Di pasal 2 ini sangat menarik, luar biasa, ya. Dikatakan saudara-saudara, di Alkitab yang berbahasa Indonesia, judul perikopnya di sana dibuat adalah semuanya adalah kasih karunia Tuhan. Amin. Nah, ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Ini adalah deskripsi yang sangat menuntut kepada kita critical thinking, ya. Jadi cara berpikir yang sangat kritis, saudara-saudara, dituntut untuk kita bisa memahami, ya, kalimat-kalimat di pasal 2 ayat 1 dan 2 ini. Nah, saudara, karena dikatakan sini kamu dahulu sudah mati, ya, bagaimana saudara orang Efesus ini
tentunya sebagai penerima tangan pertama, ya, penerima surat Rasul Paulus, firman Tuhan, ya, langsung ditujukan kepada mereka sebuah vonis tentang masa lalu mereka. Karena ini penting, ya, bukan untuk kembali ke masa lalu, tetapi supaya sadar diri bahwa sekarang kita boleh menikmati kehidupan damai sejahtera, keselamatan yang kekal, kebahagiaan, dan segala hati yang gembira, ya, di dalam Tuhan. Itu bukan ujuk-ujuk tanpa suatu sebab, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi bahwa kita perlu mengingat seperti jemaat Efesus ini dikatakan bahwa kamu dahulu sudah mati. Nah, Bapak Ibu Saudara, arti mati itu adalah terpisah dari kehidupan. Ya, kita sudah tahu bahwa ketika pertama kali, ya, manusia diciptakan di Taman Eden, ada satu perintah dengan segala konsekuensinya, ya, yang disampaikan oleh Allah kepada Adam dan Hawa mengenai larangan untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang di tengah pohon di tengah taman Eden. Ya, Allah melarang keras mereka untuk memakannya, dan dikatakan karena jikalau kamu makan buah yang dilarang oleh Allah itu, maka kamu akan mati. Nah, saudara-saudaraku, kita lihat bahwa ketika Hawa dan Adam memakan buah yang dilarang, buah terlarang yang dilarang oleh Allah kepada mereka, ya, Adam dan Hawa, kita lihat setelah mereka memakannya, saudara-saudara, tidak langsung mati secara fisik. Walaupun memang pada akhirnya setelah sekian ratus tahun kemudian, Adam dan Hawa sebagai konsekuensi daripada pelanggaran mereka, ya, konsekuensi daripada dosa, mereka mengalami kematian. Pertama-tama kematian secara rohani, artinya terpisah, ya, kehidupannya benar-benar terpisah dari Allah, ya, dan itu sebabnya Paulus katakan upah dosa adalah maut, ya, terpisah dari Allah, dan juga tubuhnya juga, fisiknya juga mengalami kematian. Jadi dua-duanya, Bapak Ibu Saudara. Jadi sementara bernafas, orang-orang bernafas, ya, orang-orang berdosa, ya, karena dikatakan karena pelanggaran satu orang, semua orang menjadi berdosa. Dan bernapas secara normal, tapi mereka dikatakan tadi, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya, jadi upah dosa adalah maut, dan bernapas secara fisik tetapi mati secara rohani. Bapak Ibu Saudara, karena ya, kita tahu di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, kita mengenal keutuhan daripada manusia itu disebut terdiri dari 3 unsur yang kita pahami sebagai trikotomi, ya, bukan dikotomi tapi trikotomi, yaitu kita lihat di 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-23, ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada hari kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita di awan-awan. Dan kita sudah tahu, Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar ada 3 aspek pengudusannya. Yang pertama,
pengudusan status ini dulu kita pelajari di pos PA, pos PI, pos PA, pendalaman Alkitab dulu ya. Pertama kali kita mendengarkan Injil keselamatan, kita belajar tentang 3 aspek daripada pengudusan. Yang pertama, pengudusan kita secara status. Ketika kita percaya Yesus Kristus mati hapus segala dosa kita, maka kita tahu kita menjadi orang kudus. Amin. Kudus secara status karena posisi kita yang sorgawi bersama dengan Kristus. Itu tidak terkait dengan perbuatan-perbuatan apapun yang kita lakukan. Itu semata-mata adalah karena pengorbanan Yesus Kristus, darahnya telah menyucikan segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Jadi di dalam Dia, di dalam Yesus kita menjadi kudus, amin. Dan kalau kita bilang saya adalah orang kudus, itu tidak ada kaitannya dengan perbuatan saya. Kalau saya bilang saya adalah orang kudus, itu hubungannya adalah dengan kekudusan Yesus Kristus, bukan kekudusan saya, perbuatan saya. Tapi saya mendapatkannya, amin. Saya mendapatkan, saya memperoleh, ya saya menerima apa yang ada pada diri Yesus yang dikaruniakan melalui iman kita menyambutnya. Karena Yesus adalah Allah yang Maha Kudus, maka orang-orang yang percaya kepadanya adalah orang-orang kudus, bukan orang-orang berdosa. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi dikatakan tadi bahwa yang kedua adalah pengudusan secara praktis. Ya, pengudusan secara praktis itu berkaitan dengan tindakan, perkataan-perkataan, ya pemikiran kita, motivasi kita sehari-hari, ya. Dan itulah yang mengalami pemrosesan, di proses Bapak Ibu Saudara dibentuk oleh Tuhan, ya, supaya selaras antara kedudukan kita, siapa kita di dalam Yesus Kristus, dan bagaimana kita harus bertindak, berperilaku, ya, supaya selaras, dan itu yang membuat menjadi masuk akal. Kalau tidak selaras, nggak masuk akal, akan jadi aneh-aneh, Bapak Ibu Saudara. Orang percaya, orang kudusnya Tuhan, ya, mengaku terus, bersaksi terus, sudah bagus, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bersaksi, kita menyatakan kepada orang lain, saya adalah orang kudus, itu sudah bagus. Ya, itu sudah merupakan suatu titik balik, ya, bagi saudara dan saya untuk bisa menjalani kehidupan yang selanjutnya yang selaras, ya. Tetapi jangan lupa bahwa ada proses pengudusan praktis yang harus kita jalani supaya, ya, kemarin kita sudah lihat bahwa supaya terkonfirmasi, ya, segala perbuatan kita itu bahwa memang sesuai, selaras dengan, cocok dengan kedudukan kita, amin. Jadi orang percaya, orang kudusnya Tuhan, jangan aneh-aneh, ya kan? Jangan lain di bibir, lain di hati. Itu bukan karakter daripada Yesus Kristus, tubuh Kristus yang melekat padanya, ya. Nah, tetapi saudara-saudaraku, dalam proses pengudusan praktis itu kita dipersiapkan oleh Tuhan untuk menerima mahkota atau upah di dalam surga, ya. Nah, saudara, dan yang terakhir itu adalah pengudusan final, ya. Itu ya, Bapak Ibu Saudara, pengudusan final, di mana kemarin kita sudah lihat bahwa ketika Yesus Kristus datang di awan-awan, semua orang percaya yang sudah meninggal itu akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Nah, dan kita kalau masih hidup pada saat Yesus datang di awan-awan, maka tubuh kita akan diubah menjadi serupa dengan tubuhnya, dan setelah itu kita akan diangkat bersama-sama naik ke surga. Jadi, saudara, itu
ada 3 aspek pengudusan yang kita dapat menolong kita untuk memahami ya tentang bagaimana 3 unsur trikotomi ya dalam diri kita sebagai manusia ciptaan baru ya. Dan Paulus tadi berdoa semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudaraku, ini adalah berkaitan dengan konfirmasi. Amin. Di dalam Yesus Kristus, saudara dan saya, identitas kita adalah orang yang sudah sempurna. Amin. Sekali lagi saudara, di dalam Yesus Kristus, setiap kali saudara dan saya melihat diri kita di dalam Yesus Kristus, kita bukan orang berdosa. Ya. Jadi orang-orang yang selalu lebih senang melihat, mengatakan dan mengaku dirinya adalah orang berdosa, karena dia melihat kepada dirinya sendiri. Memang iya Bapak Ibu Saudara, kalau manusia itu menunjuk pada dirinya, ya matanya hanya tertuju pada apa yang kelihatan, itu pasti dia akan selalu berdosa. Dan tidak akan ada habis-habisnya, ya dosa akan tampil terus Bapak Ibu Saudara di dalam pikiran manusia, ya, dan juga di dalam tindakan-tindakannya. Karena apa saudaraku? Kalau tadi dikatakan di Efesus pasal 2, kamu dahulu sudah mati, ya. Nah itu adalah mati secara rohani, secara roh, ya. Mati secara rohani, secara roh, maka terpisah kehidupannya dari kehidupan Allah. Semuanya adalah semata-mata hanya dosa, dan berdosa dikuasai oleh dosa, dan upahnya adalah maut. Hidup yang paling buruk dan yang paling mengerikan dan yang paling membawa hukuman dan penyesalan adalah hidup yang berdosa, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, oleh karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, maka ketika kita percaya, ya, Efesus 1 ayat 13, percaya kepada Injil Kristus, Injil kasih karunia, percaya kepada kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus yang telah menebus segala dosa kita, maka kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Maka Roh Kudus ya menciptakan baru, meng-create, ya. Jadi Roh Kudus meng-create kembali roh kita yang dulu adalah mati dan sekarang dihidupkan, dihembuskan nafas kehidupan Allah. Saudara bisa mengingat dan membaca di kitab Kejadian pada saat penciptaan manusia pertama dari debu tanah, dan kemudian dikatakan apa? Allah menghembuskan nafas ke dalam hidung daripada manusia itu, dan jadilah dia makhluk yang hidup. Ya, Bapak Ibu Saudara, dari kematian Allah menghembuskan nafasnya, men-share, membagikan nafas Allah yang kekal kepada manusia itu, dan manusia itu yang terbuat dari debu tanah, ya, dan akhirnya menjadi manusia yang hidup, yang utuh, yang mempunyai roh, jiwa, dan tubuh yang hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi bagaimana saat ini orang-orang bisa dihidupkan kembali secara rohani? Karena orang yang berdosa adalah bernafas secara jasmani tapi mati secara rohani, maka kita harus membawa berita Injil keselamatan kepada mereka. Amin. Kita harus memperdengarkan Bapak Ibu Saudara secara pelan-pelan saja. Ya saudara, secara perlahan saudara harus berani membuka mulut dan menyampaikan kepada mereka, ya, bahwa saat ini, ya, tanpa percaya kepada Injil kasih karunia, tanpa mempercayai Injil anugerah, berita kabar baik tentang salib Kristus, kematian, penguburan, dan kebangkitannya, tanpa percaya segala dosa diampuni, ditebus oleh darah Kristus, ya, mereka akan tetap mati
karena dosanya. Dan upah dosa adalah maut. Akan tetap upah dosa adalah maut, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itulah saudaraku, saudara dan saya sekarang mempunyai suatu area kehidupan yang baru, ya, bahwa destinasi, ya, tujuan akhir daripada kehidupan saudara sudah berhasil, ya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tujuan dari iman dan pengharapan kita itu sudah sampai pada final, yaitu, ya, keberadaan kita, eksistensi kita yang kekal di dalam Yesus Kristus tidak akan terhilang, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya. Dan itu akan mendorong kita untuk tidak mudah takut menghadapi keadaan dunia ini, ya. Karena kita tahu apapun kondisi dan keadaan, penilaian atau sasaran daripada dunia yang ditujukan kepada kita tidak akan mengurangi nilai harga diri daripada saudara dan saya. Karena di dalam Yesus kita tercover, amin. Di dalam Yesus kita dipelihara, dilindungi, amin, oleh kasih karunia-Nya, dan hidup saudara dan saya sangat berharga, jauh lebih berharga di mata Tuhan, bahkan lebih berharga daripada di pandangan saudara dan saya. Allah jauh lebih menghargai diri kita sendiri daripada diri kita, karena kita juga terbatas untuk menghargai. Ya, tapi dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, mahal dibayar oleh darah Kristus. Karena itu dikatakan muliakanlah Allah dengan tubuhmu dan rohmu yang adalah milik Allah. Ya, dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia tidak bisa mengambil terjemahan Alkitab yang lebih lengkap, ya. Tapi dalam Alkitab yang berbahasa Inggris, dalam Alkitab King James Bible, itu lengkap sekali. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh dan rohmu yang adalah milik Allah. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sebagai introduce, ya, sebagai pembukaan untuk pasal 2 kitab Efesus, ya, saudara. Kita akan berjumpa lagi besok hari dan di hari-hari selanjutnya, dan pastikan saudara dan saya, ya, harus tetap hadir, jangan ada yang ketinggalan, ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, supaya pemahaman kita, pengertian kita tentang kehidupan kita yang baru di dalam Kristus Yesus itu menjadi lengkap. Amin. Jangan setengah-setengah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena kalau setengah-setengah itu sangat rawan dengan disusupi oleh pemikiran kita yang lama, yaitu pemikiran yang ingin membenarkan diri sendiri. Kita ini dibenarkan oleh Allah. Kita bukan membenarkan diri sendiri. Ya, dunia, ya, sifat-sifat duniawi yang ingin membenarkan diri sendiri, karena dunia hidup oleh karena hidup yang berdosa, ya. Tapi kita hidup di dalam kekudusan Kristus, maka kita tahu dan kita yakin bahwa kita hidup akan terus dibenarkan oleh Allah. Allah yang membenarkan kita, yang menerima kita seutuhnya, yang menilai hidup kita dan yang memperbaharui hidup kita, yang memberkati kehidupan kita dengan segala berkat surgawi. Hanya Tuhan yang melakukan, yang sanggup membuat itu semuanya untuk masa depan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terpuji Engkau, Tuhan kami yang sangat luar biasa. Terima kasih Bapa yang mulia, oleh karena kemurahan hati-Mu, kami bisa terus belajar, ya Tuhan, mengenali siapa diri kami di dalam Yesus Kristus. Setiap kali kami melihat Yesus Kristus Tuhan kami, melihat diri kami, posisi kami, identitas kami di dalam Yesus Kristus akan selalu sempurna. Itulah yang terus diangkat di dalam bayangan-bayangan, di dalam imajinasi pemikiran kami,
supaya di dalam roh, jiwa, dan tubuh kami semuanya benar-benar disempurnakan oleh kuasa Kristus Yesus, kuasa kebangkitan-Mu. Dan kami percaya ya Tuhan, kami dimampukan untuk menyaksikan segala sesuatu yang Tuhan inginkan kami beritakan kepada semua orang. Dan terima kasih atas pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami semua, bagi semua orang kudus-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan ya Tuhan untuk melakukannya. Dan kami percaya Roh Kudus akan menyanggupkan kami semua. Dan hari ini, hari di mana kami bekerja, kami mensandarkan segala sesuatu kepada kasih karunia-Mu yang mencukupkan apa yang kami perlukan. Terima kasih atas hikmat Tuhan, biar dapat kami terapkan, kami aplikasikan, kami implementasikan di dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami semua. Dengan tetap percaya bahwa berkat Tuhan akan mencukupkan apa yang kami perlukan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin, terima kasih. Selamat pagi semuanya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam buat kita semuanya. Kita jumpa besok pagi lagi. Amin.